belajar surat Al-Falaq. Makna kandungan surat Al-Falaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4 hari ini? Sehat ya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersama Bisani, ayo belajar dari rumah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oh iya, tetap semangat ya, walau pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa, siapkan buku dan alat tulis lainnya. Catatlah hal yang kamu anggap penting. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, dan apabila ada kesulitan, tanyakan kepada orang tua atau kakak kalian di rumah, atau kepada guru melalui HP atau WhatsApp dengan cepat. Salam untuk keluarga kalian di rumah ya. Selamat belajar. Semangat! Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang makna kandungan surat Al-Falaq dan pengamalan kandungan surat Al-Falaq. Kita mulai dari kandungan ayat yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Dalam ayat 1 ini dijelaskan perintah untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kejahatan. Kejahatan apa saja? Berlindung dari kejahatan makhluk. Berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Berlindung dari kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra. Dan berlindung dari kejahatan orang dengki. Banyaknya kejahatan-kejahatan, maka bacalah surat Al-Falaq untuk memohon perlindungan Allah, sehingga kita terpelihara dari berbagai kejahatan, insya Allah. Kandungan ayat yang kedua. Syarri ma khalaq. Dan dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ada kejahatan manusia, bisa pertengkaran, permusuhan. Ada kejahatan jin. Jin ini termasuk makhluk gaib. Begitu juga dengan kejahatan setan yang termasuk makhluk gaib. Kemudian kejahatan hewan. Ada hewan yang berbisa, hewan melata, hewan buas, dan sebagainya. Kejahatan benda-benda mati yang dapat menimbulkan bahaya, seperti virus. Nah, anak-anak bisa mengamati di gambar tersebut. Virus adalah benda mati, bukan benda hidup. Dan virus hanya bisa hidup menempel pada manusia yang masih hidup.
makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berlindung dari kejahatan seluruh makhluknya. Kandungan ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pada malam hari, setan bergentayangan di mana-mana. Manusia dan hewan suka berbuat kerusakan. Maka, memohonlah perlindungan dari kejahatan dan kejelekan seperti ini. Anak-anak bisa mengamati di gambar yang di samping ini. Malam hari itu gelap gulita. Jadi, ketika malam telah gelap gulita, kita seharusnya memohon perlindungan dari kejahatan dan kejelekan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan ayat yang keempat. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulu-bulu tali. Pada zaman dahulu, tukang sihir kebanyakan adalah perempuan. Mereka melakukan kejahatan melalui sihir atau mantra-mantra. Sungguh berbahaya kejahatan tukang sihir atau mantra dukun yang digunakan untuk mencelakakan orang lain, yang ditiupkan pada buhul-buhul atau ikatan. Nah, di sini ada ilustrasi seorang nenek sihir. Sihir itu benar nyata. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sihir itu benar nyata. Ada sihir yang hanya mengelabui pandangan semata, dan ada sihir yang nyata hingga bisa membuat sakit atau membunuh orang lain. Selanjutnya, kandungan ayat kelima atau ayat yang terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia iri. Dengki atau hasad adalah niat jahat dari dalam hati untuk menghilangkan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surat ini dengan kata hasad atau dengki sebagai peringatan betapa bahayanya perkara ini. Nah, perhatikan gambar ini. Apa yang bisa kalian pahami dari gambar ini? Ketika temannya mendapat nilai yang bagus, seorang teman yang lain merasa demikian. Orang yang dengki tidak suka melihat orang lain mendapat kenikmatan. Dia menimpakan ain atau pandangan mata penuh dengan rasa dengki pada orang lain tersebut. Ain ini dapat menyebabkan seseorang mati, sakit, atau gila. Na'udzubillah min dzalik. Kandungan surat Al-Falaq yaitu surat Al-Falaq menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berlindung kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melindungi manusia dari kejahatan dan kesesatan. Pengamalan kandungan surat Al-Falaq. Di
Bisa diamati. Apa yang sedang dikerjakan dalam gambar tersebut? Ya, mereka adalah satu keluarga yang sedang mengerjakan sholat. Ada ayah, ibu, dan anak. Jadi, setelah mempelajari surat Al-Falaq ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamalkan dengan cara rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar selanjutnya menunjukkan bahwa seorang anak bersedekah kepada seseorang yang membutuhkan. Jadi, kita harus peduli kepada sesama. Selanjutnya, saling mengingatkan pada kebaikan. Kemudian, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pengamalan kandungan surat Al-Falaq. Nah, itulah tadi materi pembelajaran bab 1 pertemuan kedua tentang makna kandungan surat Al-Falaq. Bagaimana? Sudah paham ya? Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesulitan, tanyakan kepada orang tua atau kakak kalian di rumah, atau kepada guru melalui HP atau WhatsApp dengan sopan. Akhirnya, sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.